Dalam beberapa waktu terakhir ini kita dihadapkan atau disuguhkan tentang satu pemberitaan yang membuat kita semua kaget, yaitu berita tentang kemacetan di jalan tol Jakarta Merak, tepatnya di wilayah Tangerang, Karawaci, Bitung. Sepanjang jalan ini hingga mencapai berkilo-kilometer. Kemacetan di jalan tol ini sebenarnya menjadi sesuatu yang biasa ya, sering terjadi di mana-mana di jalan tol di wilayah Republik ini. Penyebabnya biasanya karena ada kecelakaan. Kalau bukan kecelakaan, biasanya sedang ada perbaikan jalan. Tetapi kali ini kemacetan disebabkan oleh banjir. Banjir menggenang di sepanjang wilayah ini sehingga arus lalu lintas di jalan tol menjadi macet. Berdasarkan pemberitaan yang beredar baik di media mainstream maupun media sosial, banjir ini disebabkan karena adanya kali di wilayah ini yang meluap sampai ke jalan-jalan raya, bahkan masuk ke jalan tol, sehingga kendaraan yang melintas terhambat, terhalang oleh BANJIR tersebut. Nah, kalau kita bicara banjir di wilayah Tangerang dan sekitarnya, ini juga menjadi hal yang biasa. Banjir itu biasa. Penyebabnya kalau enggak luapan kali karena intensitas hujan yang sangat deras, cukup deras sekali. Ini air kiriman dari Bogor. Selalu itu saja yang menjadi penyebab atau yang disebut-sebut sebagai pemicu banjir di wilayah ini. Namun kalau kita cermati, kita lihat banjir ini tidak serta-merta karena hujan deras atau air kiriman dari hulu daerah Bogor sana. Kita tahu ya, wilayah Tangerang saat ini sedang gencar-gencarnya membangun. Baik itu yang dilakukan oleh pihak swasta maupun yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dampak dari pembangunan ini juga menjadi salah satu penyumbang dalam persoalan banjir itu. Bayangkan saja, sudah berapa banyak rawa-rawa, dataran rendah atau sawah-sawah yang sebelumnya menjadi tempat air ketika air turun deras ini sudah tidak ada lagi, sudah hilang karena akibat dari pembangunan. Wilayah-wilayah ini sudah berubah menjadi kawasan industri, kawasan bisnis, kawasan pemukiman dan lain sebagainya. Sehingga ketika hujan turun dengan derasnya, ya mau nggak mau, ketika tempat bersinggah sudah tidak ada lagi, tentu saja akan mencari tempat yang lebih rendah untuk mereka bersemayam. Kalau tempat rendah itu jalan tol, ya jalan tol akan menjadi banjir. Kalau yang rendah itu pemukiman warga, ya sudah pasti pemukiman warga itulah yang akan terendam banjir. Lalu bagaimana solusinya? Apakah kita harus mengerahkan pawang-pawang hujan ketika hujan deras mengguyur daerah ini? Rasanya juga tidak mungkin ya.
Tapi kalau saya boleh beropini, jika kita melihat kondisi wilayah Tangerang dan sekitarnya yang sampai hari ini masih terus membangun, dan dalam 5-10 tahun ke depan yang namanya pembangunan ini mungkin tidak akan pernah berhenti ya, membangun dan terus membangun. Dan kalau melihat kondisi ini, menurut saya sebagai rakyat biasa, kalau saya boleh beropini, pemerintah harus berpikir bagaimana caranya mencegah agar yang namanya banjir itu paling tidak bisa terurai, bukan semakin bertambah. Atau para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat itu juga mulai berpikir bagaimana bisa membuat regulasi-regulasi untuk menyelamatkan bumi, wilayah geografis Tangerang ini dari ancaman banjir yang sampai hari ini tidak berhenti-henti jika hujan turun deras. Bagaimana caranya? Atau mungkin wakil rakyat membuat satu regulasi aturan bagaimana wilayah-wilayah yang datarannya rendah atau rawa-rawa ini tetap difungsikan sebagai tempat air. Karena jika dataran-dataran rendah atau rawa-rawa ini terus ditimbun untuk pembangunan, yang namanya banjir ini semakin tahun akan semakin bertambah. Atau mungkin pemerintah melakukan pembangunan yang ramah lingkungan, menyelamatkan tempat-tempat resapan air. Karena kalau kita lihat sampai hari ini, pembangunan yang ada di wilayah Tangerang dan sekitarnya, yang namanya menutup tempat resapan air ini masih terus dilakukan. Contoh, program betonisasi jalan. Betonisasi jalan ini terjadi tidak hanya di jalan-jalan raya, tetapi sudah masuk ke komplek-komplek perumahan yang mestinya komplek-komplek perumahan ini ya jangan dibeton. Karena ketika jalan-jalan di komplek perumahan ini sudah mulai dibeton, berapa banyak tempat-tempat yang kehilangan tempat resapan air. Kita berharap para pemimpin daerah, baik tingkat 1, tingkat 2, kota dan kabupaten di wilayah ini mulai berpikir bagaimana mencegah banjir. Tidak hanya selalu beralasan bahwa banjir ini karena intensitas hujan terlalu tinggi, karena kiriman air dari Bogor, tetapi tidak melihat kondisi letak geografis di wilayah ini yang sudah mulai kehilangan tempat berlindungnya air-air ketika hujan turun, hujan deras melanda daerah ini. Betul apa betul?